Oke, halo, selamat datang teman-teman semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini ya kabar kalian baik-baik saja. Dan kembali bersama aku Zaki di video kali ini. Jadi untuk kali ini saya akan membagikan video tutorial lagi ya. Ya ini karena memang tema videonya tuh berbagi tutorial kayak gitu. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mendownload Citra Lensa 8 ya. Ya mungkin ini sangat sederhana tapi ya semoga tetap bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belum mengetahuinya. Gitu. Nah, untuk Citra Lensa 8 sendiri ya mungkin bagi teman-teman yang membutuhkan untuk pengolahan entah itu untuk kerapatan vegetasi dan sebagainya. Nah, ini biasanya teman-teman mendownload itu di webnya USGS gitu. Tapi untuk di sesi ini kita akan menggunakan ini ya kayak web yang pihak keduanya lah gitu. Jadi Glowfish karena untuk tampilan dari Glowfish sendiri lebih enak buat digunakan, jadi dia menampilkan apa ya? Ya untuk cakupannya tuh dibuat sudah per row and page. Kemudian untuk teman-teman mencari ini ya data secara time series pun juga akan dimudahkan karena memang biasanya orang-orang yang membutuhkan Citra Lensa 8 itu dipakai buat pengolahan data secara time series juga secara berkala. Karena dari perekaman ini juga dari perekaman Lensa 8 terus terasa juga setiap 16 hari. Nah, oke. Dan ini nanti saya juga akan berbagi bagaimana tips ya untuk memilih citra yang tepat untuk kalian download dan untuk mempermudah dalam pengolahannya nanti. Oke, silahkan simak videonya sampai akhir. Iya. Nah, oke. Sebelum ini ya teman-teman membuka web dari Glowfish, nah alangkah lebih baiknya teman-teman tuh sudah menentukan lokasi mana yang akan dijadikan pengolahan citranya kayak gitu. Nah, di sini ya di drive yang akan saya berikan di link deskripsi nanti ini juga sudah ada ini gambar pembagian cakupan ya berwilayah row and patch-nya. Nah, misalkan teman-teman ingin mendownload di ini ya di wilayah bagian Jawa bagian tengah ya. Ini kan patch-nya 120. Nah, untuk row-nya ini nih, row-nya tuh ditarik secara horizontal. Nah, untuk patch-nya itu yang secara vertikal. Nah, misalkan teman-teman ini di Jawa bagian tengah sini, ini berarti untuk patch-nya itu 120, untuk row-nya itu 65. Nah, ketika teman-teman sudah, ataupun ya mungkin teman-teman pengen di cakupan daerah lain, misal di daerah ini ya, DKI, gitu. Ini berarti makanya patch 122, row-nya 64, dan seterusnya. Oke, ketika kita sudah menentukan untuk row dan patch-nya 120 dan 65, langsung saja teman-teman membuka ini ya webnya. Nanti webnya juga sudah akan saya sematkan di deskripsi ya. Jadi ini untuk web Glowfish itu sendiri. Nah, jadi untuk web Glowfish sendiri ini tampilannya seperti ini. Jadi ini seluruh dunia akan tercakup di sini gitu untuk citra-citra yang disediakan. Nah, di sini pun juga ini ya teman-teman bisa memilih ya, teman-teman tuh mau mendownload citra Landsat
berapa gitu. Di sini ada mulai dari Landsat 1 sampai 5, kemudian yang 4, 5 ini TMC1, kemudian ada yang Landsat 7 juga, dan tentu Landsat 8. Ada juga Citra Sentinel juga ada di sini. Nah, untuk ini ya, untuk lebih spesifiknya teman-teman berarti perlu mengaktifkan ini terlebih dahulu. Nah, citra yang mau di-download karena kita butuhnya untuk pengolahan klasifikasi, itu butuh citra Landsat 8. Nah, kita aktifkan yang Landsat 8. Nah, sebelumnya juga ya, sebelum nanti teman-teman melakukan proses pendownloadan, ini teman-teman berarti harus punya akun terlebih dahulu di sini. Caranya gampang, jadi ini saya logout lebih dahulu. Nah, kalau teman-teman belum punya akun, teman-teman harus login dengan akun yang teman-teman miliki. Nah, kalau teman-teman belum punya, tinggal create new account. Karena saya sudah punya, saya tinggal sign in. Karena tanpa sign in atau login, teman-teman nggak akan bisa mendownload citranya. Oh, lama sekali. Nah, ketika sudah masuk, nah jangan lupa tinggal aktifkan saja Landsat berapa yang teman-teman butuhkan. Nah, ketika sudah, ini kan masih cakupannya tuh seluruh negara ya, gitu. Nah, tinggal kita bisa memakai fitur. Tadi kan kita sudah mengetahui ya row dan patch berapa cakupan yang akan kita download. Kita tinggal pakai menu di sini jam to. Nah, pakai WRS patch or row. Nah, tadi patch-nya itu 120. Ini 065. Oke, jam to location. Tinggal klik jam to location. Oh, kenapa ini sisa di 120? Ini 65. Oke. Masih loading ya. Nah, ini 120, 65. Nah, atau teman-teman ketika ya sudah hafal lokasi daerahnya ya, citra mana yang mau di-download, tinggal ini aja, tinggal cari secara manual. Misal mau di daerah Jawa Barat, tinggal digeser-geser manual kayak gini. Jadi karena kita butuhnya yang di sini, nah, patch 120 row 65. Nah, untuk tipsnya, nah di sini tuh ada berbagai fitur ya yang tersedia. Jadi ini karena citra Landsat itu secara tim series ya, ini jadi disediakan dari waktu ke waktu yang terekam dari data di website ini. Nah, ini ada mulai tahun 2021, yang terbaru juga ada tahun 2020, 2019, sampai tahun terakhir juga. Atau teman-teman ingin mencarinya secara ini ya, bulan. Ini tinggal pakai time scale-nya itu yang bulan. Begitu. Jadi nanti mau tahun 2020 bulan berapa? Bulan 1, bulan 2, bulan 3, gitu. Atau bahkan hari. Gitu. Ini makanya saya tahun. Nah, oke. Nah, misalkan kita mau mengolah ya data itu di daerah Purwokerto. Nah, Purwokerto itu daerahnya itu sini. Nah, ini kan
banyak tutupan awannya. Jadi sangat disarankan jangan mengambil citra yang daerah cakupan kita tuh banyak awannya. Gitu. Jadi supaya efektif, kita fokusnya pada wilayah ini yang akan kita analisis. Tidak perlu fokus pada cakupan secara general. Gitu. Jadi nanti kita fokuskan yang di sini perawanannya itu cerah. Nah, tinggal kita klik preview sini, ini buat menggeser di setiap bulannya nih, bulannya akan geser. Ini bulan 4. Nah, ini bulan 3. Nah, bulan 4 ini cerah ya sepertinya, tapi karena saya sudah punya citranya, saya akan coba cari di bulan lain atau tahun lain. Kayak gitu. Ini banyak awannya. Ini juga. Ini juga. Udah masuk tahun 2020, tapi juga masih banyak awannya karena musim penghujan ya, jadi sangat sulit untuk mencari daerah yang cuacanya itu bagus, perawanannya itu bagus. Nah, ini sebenarnya lumayan, tapi masih kurang recommended ya, karena ini masih ada sedikit awannya di daerah Purwokertonya. Oke, coba kita cari yang agak paling mendingan. Nggak ada yang mendingan ternyata. Nah, ini kayaknya lumayan. Sebentar, antara bulan 2 atau kita pakai yang ini kayaknya lebih condong ke yang bulan 2 tadi. Nah, ketika kita sudah menentukan tahun dan bulannya yang kita putuskan, nah, teman-teman tinggal mengklik ini download. Nah, sebenarnya ada banyak opsi ya, mau dipakai yang mana, tapi karena ini kita mau pakai yang ini buat pengolahan klasifikasi banyak ya ini, jadi kita pakai yang full metadata aja. Ukurannya sekitar antara 800 MB sampai 1 GB paling enggak. Nah, tinggal klik download.
Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah ini ya, citranya selesai di-download, minta pindah dulu ke folder yang biasa digunakan. Nah, file citra yang sudah di-download tadi langsung saja diekstrak filenya. Aduh, lemot. Ini pakai menu ekstrak tuh nama filenya aja biar langsung jadi satu folder. Oke, ini jadi file folder yang baru. Ini isinya file band 1 sampai band 11, ada juga file metadatanya. Ini yang membedakan file metadata dengan file txt satunya ini yaitu kode MTL-nya. Ini ketika dibuka, ini isinya berbagai informasi mengenai perekaman citra dan set-8-nya. Ini mulai dari ini ya, nama ininya, nama citranya, kemudian ini tanggal dirilisnya. Jadi ini bukan tanggal perekaman. Kalau untuk yang tanggal perekaman ini get acquired. Sedangkan untuk yang
file date ini tanggal dirilisnya di USGS. Nah, di sini juga ini ya banyak sekali ini semacam kode untuk file-file dibuat, jadi sangat disarankan untuk tidak merubah isian dari file metadata ini. Di sini juga menampilkan informasi ini, nilai radians maksimum dari band 1 sampai band 11 maupun yang reflektan, gitu, dari band 1 sampai band 9. Karena kalau yang band 10 itu enggak ada reflektannya, makanya untuk kalibrasinya memakai yang radians. Terus juga di sini ketika kita mau merubah ke angka radian ya, ini untuk yang band 1110 ini ada nilai K2 dan K1 konstannya yang dipakai buat dimasukkan ke dalam rumus ketika pengolahan di NV. Gitu. Oke, mungkin itu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk pengolahan LST-nya mungkin akan dibuat setelah video yang ini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.